Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran SMP Islam Syarwi. Pada kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 1 bab objek IPA dan pengamatannya. Bersama saya Siti Fathur Rahman. Materi pertama, penyelidikan IPA. Selamat ya, kamu sekarang telah menjadi peserta didik kelas 7. Saatnya kamu mempelajari lebih dalam tentang benda-benda yang ada di sekitarmu melalui mata pelajaran IPA. Tahukah kamu, para ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal di sekitarmu dengan serangkaian penelitian atau penyelidikan ilmiah yang sangat cermat dan hati-hati. Hasil temuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Nah, hasil dari penyelidikan ilmiah IPA antara lain terciptanya rekayasa genetik, terciptanya bibit unggul seperti jagung dan padi, terciptanya kemajuan bidang farmasi atau obat serta kemajuan teknologi. Itu semua adalah hasil produk dari penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA adalah proses kegiatan untuk menemukan permasalahan dalam bidang sains atau pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah atau keterampilan proses penyelidikan IPA. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan 3 keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA. 2. Peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. 3. Peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. 3 keterampilan proses dalam penyelidikan IPA terdiri dari 1. Pengamatan, 2. Membuat inferensi, 3. Mengkomunikasikan. Pengamatan adalah menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Contohnya, ketika kalian mengamati sebuah pohon, maka hal yang pertama kalian lihat tentunya hal yang tampak seperti ciri-ciri batang, ciri-ciri akar, ciri-ciri daun, buah, dan bagian lainnya. Itu semua adalah proses dari mengamati. Yang kedua adalah membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Misalnya, dari data pengamatan yang telah diperoleh, data tersebut menginformasikan bahwa pohon tersebut merupakan pohon mangga dengan ciri-ciri akarnya tunggang, batangnya berkayu, kemudian daunnya menyirip, buahnya biji berkeping 2. Maka kesimpulannya adalah pohon mangga merupakan tanaman dikotil. Proses yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bahkan atau gambar yang relevan. Contohnya, setelah selesai membuat inferensi tadi, kemudian disimpulkan bahwa tanaman tersebut adalah pohon mangga dan pohon mangga merupakan tumbuhan dikotil. Nah, itu adalah contoh dari proses sederhana penyelidikan ilmiah. Lalu, apa yang diselidiki? Yang diselidiki oleh IPA adalah objek IPA. Objek IPA meliputi benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola keteraturannya.
Dari objek terkecil atau mikroskopis seperti virus dan bakteri, hingga objek terbesar yaitu lautan, bumi, tumbuhan, dan seluruh jagat raya. Apa kegunaan mempelajari IPA? Dengan belajar IPA, kamu mampu untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Karena matahari dapat memancarkan cahaya sendiri. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah, misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dan air keruh, yaitu dengan proses penyaringan. Tiga adalah meningkatkan kualitas hidup, misalnya apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Ketika bunga yang ditanam akan tumbuh, maka kita dapat menikmati manfaatnya. Contoh yang lain adalah terciptanya tanaman bibit unggul seperti padi, jagung, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Berpikir logis artinya berpikir dengan cara menggunakan keilmuan atau dengan nalar. Misalnya, jika kamu mau menanam bunga di dalam pot, apakah yang harus dimasukkan terlebih dahulu? Apakah bunganya? Apakah tanahnya? Apakah pupuknya? Kalau secara sistematis, maka yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah potnya, kemudian masukkan tanahnya, baru benih dari bunga tersebut. Jadi, dengan belajar IPA, kita mampu berpikir logis dan sistematis. Cabang ilmu pengetahuan alam terbagi menjadi fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lain. Kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik, contoh virus, bakteri, sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Ilmu bumi dan antariksa mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Sampailah kita pada akhir pembelajaran. Sebagai bahan evaluasi, saya akan memberikan tugas pada kalian. Lakukanlah penyelidikan ilmiah IPA dengan menggunakan 3 keterampilan proses yang sudah dipelajari. Objek yang diselidiki adalah tumbuhan di sekitar kalian. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya materi pengukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.